adalah buat diagram. Jadi diagram garis itu sebentar. Ada yang sudah bikin ini tidak, yang D nomor 8D. 8 yang D. Untuk gram garis itu kita bisa lihat atau tidakkah ini beririsan atau tidak ya. Jadi ada dua kemungkinan jadinya. Misalnya kita yang ini nih. Jadi gambarnya ini kan ada dua kemungkinan jadinya nih. Bisa jadi sebelah kanan ini atau bisa jadi yang sebelah kiri ini. Kan tidak beririsan nih, yang beririsan. Yang D itu ada himpunan P yang anggota-anggotanya adalah 2, 3, 5, 7, kemudian W ini, X yang ini, Y ini, Z ini. Silakan, bagaimana cara kita menggambarkan himpunannya? Menggambarkan diagram garisnya. Ada yang sudah nyari untuk ini? Ada V, kemudian W. Kita lihat dari yang besar dulu ya, anggotanya yang paling besar itu ada Z. Kemudian Z ini W ini apakah merupakan subset dari Z? Tidak kan ya, karena ada anggotanya yang berbeda. Misalnya 3, 5, 7, 9, terus 13 itu kan berbeda tuh. Berarti kita tidak bisa bikin W ini di bawah Z. Jadi W ini kita buat dulu di samping Z saja. Kemudian kita lihat lagi yang di bawah W yang anggotanya yang kurang dari W, misalnya V ya. V ini apakah bisa kita buat subset dari W dan Z? Apakah V adalah subset dari W atau Z? Bukan ya, Bu. Kenapa? Bukan ya? Bukan, karena ada anggotanya yang tidak merupakan anggota dari W dan Z. Misalnya di sini yang bukan merupakan anggota dari W adalah 2 nih. Jadi ini tidak bisa kita bikin di bawah W atau di bawah Z, karena di bawah Z juga tidak ada satupun anggotanya yang sama. Jadi kita bikin seperti ini. Nah, kemudian di bawahnya kita lihat lagi ada X dan Y. Kita perhatikan apakah yang X dulu. X bisa tidak kita buat salah satu atau dua atau ketiga dari yang ini nih. X ini merupakan subset dari ketiga himpunan yang di atasnya. Ada tidak? Yang mana? 3 dan 5. P sama W. P subset saja. X dan Y tadi. Gitu. Bisa dipahami ya untuk yang ini? Ada pertanyaan? Kalau tidak, lanjut ke materi berikutnya. Sistemnya masih yang seperti kemarin. Sekarang kita masuk ke operasi dasar himpunan. Di sini ada berapa materi? Ada tentang gabungan, berikutnya jumlah, yang ke-6 tentang perkalian dua buah himpunan.
Nah, saya akan bagi kelompok sama seperti kemarin. Di sini ada 6 kelompok jadinya sampai F. Kemudian di masing-masing materi ini, bukan di masing-masing, di beberapa materi ada teorema yang sudah dibuktikan. Dijelaskan sekarang karena teorema itu akan kita buktikan di minggu depan. Ada materi tentang materi masing-masing, komplemen, definisinya apa, kemudian bentuk anotasinya seperti apa, nah dan berikan contohnya. Atau misalnya bentuk diagram Venn-nya juga perlu ya, bentuk diagram Venn-nya, setelah itu contohnya. Namun di sini ada materi yang belum diberikan contoh pada buku ini. Jadi saya mengharapkan yang belum diberikan contoh, misalnya ini yang ini ya, ini jumlah 2 himpunan, atau dalam buku lain ini biasa disebut dengan beda setangkup. Nih lambang tambah ada lingkaran itu beda setangkup, baca kayak gitu. Nah ini belum ada contohnya di sini, diagram Venn-nya sudah ada, tapi contohnya belum ada. Silakan dicari contohnya, boleh dari buku yang lain, atau boleh dari internet, atau boleh dari mana saja yang ini ya, yang sumbernya kredibel gitu. Kemudian perkalian 2 himpunan ada contohnya. Saya lihat tadi yang tidak ada contohnya cuma ini sih, beda setangkup ini atau penjumlahan. Ini juga ada contohnya. Contohnya boleh ditambah dari yang lain ya, tidak cuma dari sini saja. Kalau misalnya Anda tidak paham yang ada di sini, boleh diambil dari buku lain. Ini juga ada contohnya di sini. Juga ada. Jadi contohnya kalau bisa tidak cuma 1, minimal 2 lah ya. Kemudian ini juga ada contohnya. Oke. Yang tidak ada contohnya tadi penjumlahan atau yang beda setangkup tadi itu. Nah, sama seperti minggu kemarin, saya akan bagi kelompok menjadi 6 kelompok secara acak. Haikal, saya sudah jadi host belum? Halo? Daerah yang diiris. Selanjutnya. Yang selanjutnya itu ada contohnya, misalkan A anggotanya 1, 2, 3, dan sampai 10. Nah, anggota yang B 5, 6, 7, sampai 15. Nah, itu kan A gabungan B, maka anggota A sama anggota B itu digabung, jadi dari 1 sampai 15. Selanjutnya, Kanes. Untuk contoh selanjutnya, jadi jika P adalah himpunan bilangan asli genap, di atasnya Zoneta. Dan ditulisin P seluruh bilangan asli. Jadi kalau himpunan P ini digabung sama Q, bilangan asli genap digabung sama bilangan asli ganjil kan jadinya himpunan seluruh bilangan asli. Jadi bisa dituliskan P gabungan Q sama dengan N. Dilanjut. Ya, silakan lanjutkan. Aura. Oke, saya lanjutin teorema yang pertama, yaitu jika A dan B himpunan, maka A gabungan B sama dengan B gabungan A. Buktinya yaitu A gabungan B sama dengan X adalah anggota himpunan A atau X adalah anggota himpunan B. Sama dengan, itu sama aja kayak X anggota himpunan B atau X anggota himpunan A. Sama dengan lagi B gabungan A. Jadi, pada operasi gabungan 2 himpunan, berlaku sifat komutatif. Teorema selanjutnya, jika A himpunan bagian dari B, maka A gabung B sama dengan B. Zoneta boleh tarik share screen-nya dulu nggak? Maaf. Oke, contohnya misalkan
mana ya? A itu sama dengan S, elemen A itu S. Terus misalkan kalau B itu sama dengan R, S, T. Nah, maka kan A itu himpunan bagian dari B. Nah, oleh karena itu, A gabungan dari B itu kan sama dengan ini ya, R, S, T. Nah, di mana R, S, T ini sama dengan B gitu. Nah, boleh dilanjut, Zoneta. Makasih. Doneta bisa share screen lagi? Atau belum? Lanjut ada teorema ketiga yaitu jika A dan B himpunan, maka A subhimpunan dari himpunan A gabungan B dan B merupakan subhimpunan dari himpunan A gabungan B. Buktinya yaitu misal kita ambil X anggota A sembarang dan maka X anggota A atau X anggota B, atau dapat pula ditulis X anggota A gabungan B, sehingga telah dibuktikan bahwa jika X anggota A, maka X anggota A gabungan B. Dengan definisi himpunan bagian dapat dinyatakan bahwa A himpunan bagian A gabungan B. Selanjutnya, misal kita ambil X anggota B sembarang, maka X anggota B atau X anggota A. Atau dapat pula ditulis X anggota A gabungan B, sehingga telah dibuktikan bahwa jika X anggota B, maka X anggota A gabungan B. Dengan definisi himpunan bagian dapat dinyatakan bahwa B himpunan bagian A gabungan B. Selanjutnya bakal lebih dijelasin lagi sama Faisal. Jonita, boleh tarik lagi guys share screen-nya. Bentar. Udah terlihat kan? Jadi, izin bentar. Oke, lanjut. Maaf. Jadi, A ini anggotanya 1, 2. B ini anggotanya 3. A gabungan B, jadi kan 1, 2, 3. Habis itu teorimanya kan A subhimpunan A gabungan B kan. Nah, si A-nya ini kan 1, 2. Jadi A 1, 2 ini subhimpunan dari 1, 2, 3. Gitu. Nah. Sudah, Bu. Sudah kelar itunya, materinya. Untuk yang gabungan sebenarnya tidak ada masalah ya. Sebenarnya yang saya harapkan gini, pembuktian tidak perlu dijelaskan, tapi cukup ditambahkan dengan contoh saja, karena bab pembuktian ada setelah bab ini, berarti minggu depan kita belajar pembuktian gitu. Jadi saya tadi ngarapin ini kayak gini, ada contoh seperti yang Faisal tampilkan tadi, tidak perlu dijelaskan bagaimana pembuktiannya, cuman berikan saja contoh dari teoremanya gitu. Cukup kayak gitu aja kalau untuk minggu ini. Minggu depan baru kita belajar tentang bagaimana cara membuktikan himpunan gitu. Teorema-teoremanya ada nanti minggu depan. Tapi nggak apa-apa, lanjut ke berikutnya. Kalau bisa waktu menjelaskan itu, kalau ada yang punya pulpen ini yang bisa langsung ditulis, lebih bagus seperti itu supaya teman-temannya lebih ngerti. Misalnya kayak menjelaskan apa tadi ya, himpunan bilangan asli yang genap, kemudian himpunan bilangan asli yang ganjil. Nah, gabungannya menjadi seperti apa? Itu bagusnya dijelaskan dengan ditulis supaya teman-temannya juga paham. Kalau cuma dibaca saja, takutnya ada yang nggak nyambung nanti. Oke, lanjut ke kelompok berikutnya. Ada pertanyaan tidak untuk kelompok ini? Tidak ada? Tidak ada, lanjut. Kelompok 2. Kenapa ada yang mau nanya? Tidak ada, Bu. Silakan berikutnya kelompok 2. Baik, Ibu izin share screen ya, Bu. Ya, silakan.
Oke, kami dari kelompok 2. Di kelompok 2 ini ada Rizka Rahmadini, dan saya Hanifah Rena Zulfa, ada Dewi Sri Mulya, Miss Vania, ada Reina, dan ada Dahlia. Bisa dimulai dari Dewi. Oke, jadi yang pertama ini ada definisi dari irisan. Irisan dua himpunan A dan B ditulis sebagai A irisan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya terdiri dari anggota himpunan A dan sekaligus himpunan B. Dalam bentuk notasi, yaitu A irisan B sama dengan X, di mana X anggota A dan X anggota B. Atau X anggota A irisan B jika dan hanya jika seluruh X anggota A dan X anggota B. Ya, selanjutnya dalam bentuk diagram Venn, ini kayak gini, kayak gambar VI.2. Jadi anggota himpunan A irisan B adalah semua yang terletak pada daerah yang diarsir. Jadi anggota himpunan A sama B yang sama itu, irisan kan berarti yang sama ya. Berarti itu yang di tengah-tengah ini yang diarsir ini adalah anggota A sama B yang sama gitu. Ya gitu. Bisa dilanjut. Kemudian contoh yang pertama itu misalkan himpunan A sama dengan X, di mana X adalah bilangan prima, dan himpunan B adalah X, di mana X adalah bilangan genap. Maka A irisan B itu 2. Nah, jadi di sini himpunan A itu kan bilangan prima. Jadi 2 itu masuk ke bilangan prima, dan 2 itu juga bilangan genap. Kemudian, jika M adalah himpunan bilangan kelipatan 2, dan N adalah himpunan bilangan kelipatan 4, maka M irisan N adalah himpunan bilangan kelipatan 4. Sehingga M irisan N adalah N. Boleh dilanjut? Oke, untuk teorema yang pertama, yaitu jika A dan B himpunan, maka A irisan B sama dengan B irisan A. Jadi hasil dari irisan keduanya itu bernilai sama. Bisa dilanjut? Untuk teorema yang kedua, jika A dan B himpunan, maka berlaku A himpunan B adalah himpunan bagian dari A dan A gabungan irisan B adalah himpunan bagian dari B. Untuk teorema yang ketiga, jika A himpunan bagian dari B, maka A irisan B sama dengan A. Sekian Ibu, mungkin ada yang ingin ditambahkan Bu Ani? Ya, seperti saya komentar yang punya kelompok 1 tadi ya. Jadi saya harapinnya itu contohnya itu dari teorema-teorema ini loh. Ada teorema kemudian ada contohnya. Begitu juga untuk teorema-teorema sebelumnya. Misalnya gini, jika A subset dari B, maka A irisan B sama dengan A. Jadi kan bisa diberikan contoh tuh himpunan A seperti ini, himpunan B seperti ini, maka nanti apa implikasinya kan bisa kita lihat dari teorema tersebut, benar nggak? Jadi bukan membuktikan, tapi kita memberikan contoh dari teorema-teorema yang sudah disebutkan. Tapi nggak apa-apa, kalau memang tidak dipersiapkan tidak masalah. Ada pertanyaan tidak dari kelompok yang lain? Untuk contoh ini bisa dipahami semuanya. A sama dengan bilangan prima. A sama dengan himpunan di mana X adalah bilangan prima. Dan B adalah bilangan genap. Bilangan prima apa saja? 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Bilangan yang bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri. 1 dan bilangan itu sendiri ya. Kemudian yang genap berarti 2, 4, 6, 8, dan seterusnya ya. Jadi irisannya adalah yang sama gitu kan. Maka A iris B sama dengan 2. Nah, kemudian jika M adalah himpunan bilangan kelipatan 2. Kelipatan 2 berapa tuh? 2, 4, 6, 8 gitu Bu, atau mungkin 2, 4, 8, 16 gitu. 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Kemudian N adalah bilangan kelipatan 4. Kelipatan 4 berapa saja? 4, 8, 12, seterusnya. Nah, benar tidak kalau M iris N itu sama dengan N?
Harusnya benar, Bu. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Kemudian 4, 8, 12, 16. Ya, betul ya. Oke, ada pertanyaan tidak? Kalau untuk contohnya udah ini ya. Sudah saya jelaskan barusan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke materi ketiga, kelompok 3, silakan. Baik, terima kasih, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Yasmin, Sabira, Gaitsa, Aurel, Retno, dan Diki, ingin mempresentasikan mengenai operasi dasar matematika, yaitu selisih atau difference. Yang pertama saya akan membahas definisi. Selisih dua himpunan A dan B ditulis selisih A dan dengan B atau A irisan B komplement adalah himpunan yang anggota-anggotanya terdiri dari himpunan A dan bukan anggota himpunan B. Dalam bentuk notasi yaitu selisih dari himpunan A dengan himpunan B yaitu himpunan X di mana X anggota dari A dan X bukan anggota dari B. Selisih dari himpunan A dan B dapat dinyatakan sebagai berikut. Di dalam selisih ini, selisih A dan B tidak sama dengan selisih dan B. Untuk selisih B dan A, dapat kita tulis himpunan X di mana X anggota B dan X bukan anggota A. Dalam bentuk diagram Venn, bisa dilihat bahwa anggota himpunan A selisih B adalah semua yang terletak pada daerah yang diarsir. Boleh dilanjut? Oke, di sini selanjutnya ada contoh. Contohnya itu jika Z adalah himpunan bilangan bulat, di mana himpunan bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat negatif, 0 dan positif, dan C adalah himpunan bilangan cacah. Bilangan cacah itu bilangan yang positif dari 0 sampai tak hingga, maka hasil dari selisih himpunan Z dan C adalah himpunan bilangan bulat negatif, di mana himpunan bilangan bulat negatif ini merupakan anggota bilangan bulat yang tidak termasuk bilangan C atau bilangan cacah. Selanjutnya ada teorema himpunan A kandung dari himpunan A B sebagai subhimpunan. Jadi selisih himpunan A dan himpunan B termasuk ke dalam subhimpunan A. Buktinya bisa diambil X anggota selisih A dan B, maka X merupakan anggota A dan X bukan merupakan anggota B. Sehingga X merupakan anggota A. Berdasarkan definisi himpunan bagian, jika untuk setiap X adalah anggota dari selisih A dan himpunan B, berlaku X adalah anggota dari A. Maka selisih himpunan A dan himpunan B termasuk himpunan bagian dari A. Selanjutnya teorema kedua, himpunan dari himpunan selisih A dikurangi himpunan B, himpunan A irisan B, dan himpunan B selisih dari himpunan A saling terpisah. Artinya, perpotongan setiap dua buah himpunan atas adalah himpunan kosong. Nah, berikut adalah contohnya. Boleh ditarik bahasa screen. Ini contoh dari penggambaran diagram V-nya. Jadi yang ini himpunan A selisih dari himpunan B. Yang diarsir itu adalah daerah himpunannya. Yang ini himpunan A irisan himpunan B, berarti yang irisannya. Dan yang ketiga ini himpunan B selisih himpunan A. Dan dari sini kita bisa lihat bahwa daerah yang diarsir itu
nggak ada yang sama gitu. Jadi ketiga himpunan di atas ini saling terpisah atau perpotongan setiap himpunan itu adalah himpunan kosong. Selanjutnya, teorema ketiga akan dijelaskan oleh Sabira. Teorema ketiga, jika himpunan A adalah subset himpunan B, maka gabungan dari himpunan A dan himpunan B selisih A adalah himpunan B itu sendiri. Selanjutnya akan ada contoh yang akan diberikan oleh Diki. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan cara menentukan selisih himpunan. Jadi ada beberapa langkah sebelum menentukan selisih himpunan. Jadi yang pertama itu tentukan semua hal yang diketahui atau dipertanyakan pada soal. Langkah keduanya, jika terdapat anggota himpunan yang bukan anggota himpunan lainnya, maka tuliskan sebagai himpunan baru atau sebagai hasil. Langkah ketiga, tentukan himpunan irisannya. Berikut contoh soalnya. Jadi nomor 1, tentukan selisih himpunan dari himpunan A yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan himpunan B yang beranggotakan 2, 4, 6, 8, dan 10. Jadi untuk penyelesaiannya itu langkah pertama tentukan hal yang diketahui atau yang ditanyakan pada soal. Di A-nya sekian dan B-nya sekian. Yang ditanyakan adalah selisih A dan B. Langkah kedua, tuliskan semua anggota dari masing-masing himpunan. Jika terdapat anggota himpunan dari dan yang bukan anggota himpunan lainnya, maka tuliskan sebagai himpunan baru. Jadi anggota himpunan A yang bukan anggota himpunan B adalah 1, 3, 5, dan 7. Lalu maka hasil selisih himpunan A dan B adalah 1, 3, 5, dan 7. Berikut contoh lainnya. Jadi diketahui di diagram Venn ini, jadi tentukan selisih A dan B, yang B tentukan selisih himpunan B dan A. Jadi seperti yang tadi, tentukan langkah pertamanya dulu, yakni himpunan A-nya itu terdiri dari 1, 3, 5, 7, 9, dan 11. Himpunan B-nya itu 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Yang ditanyakannya selisih A dan B dan selisih B dan A. Jadi jika terdapat anggota himpunan A yang bukan anggota himpunan B, dituliskan sebagai himpunan baru, maka diperoleh selisih A dan B adalah 1 dan 9. Jawabannya yang diarsir warna hijau. Lalu untuk sebaliknya, selisih B dan A itu 2 dan 13 yang diarsir oleh warna kuning. Maka selisih himpunan dari himpunan A dan himpunan B adalah 1 dan 9. Himpunan B dan himpunan A adalah 2 dan 13. Sekian dari saya dan kelompok saya. Terima kasih. Oke. Ada yang mau ditanyakan tidak? Dilanjutkan ke kelompok 4. Ya, boleh. Apakah sudah kelihatan? Sudah. Bisa dimulai, Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 beranggotakan 6 orang. Ada Arif, Haikal, Eva, Rida, Nabila, dan Nahdia. Kali ini kami akan membahas materi keempat, yaitu tentang komplement. Komplement dari sebuah himpunan A ditulis sebagai berikut, dibaca A komplement. Adalah himpunan dari elemen-elemen yang tidak termasuk A, yaitu selisih dari himpunan semesta S dan A. Dinotasikan dalam bentuk A komplement sama dengan X, di mana X bukan elemen dari A dan X adalah elemen dari S.
atau X elemen dari A komplement jika dan hanya jika seluruh X adalah bukan elemen dari A. Nah, jika dibentuk diagram Venn menjadi seperti berikut. Anggota himpunan A komplement terletak pada daerah yang diarsir. Arif, bisa dilanjut? Oke, misalkan E sama dengan A, I, U, E, O, dan A sama dengan AE, maka A komplement sama dengan I, U, O. Jika A sama dengan 1, 2, 3, dan B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, pada himpunan semesta S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, maka A komplement sama dengan 4, 5, 6, 7, dan B komplement sama dengan 6, 7. Perhatikan bahwa jika berlaku hubungan A himpunan bagian B, maka B komplement himpunan bagian A komplement. Ini ada contoh soal. Bisa jelaskan? Nah, jadi di sini kita punya dua soal. Soal yang pertama, jika anggota S 0, 1, 2, 3 sampai dengan 10, dan anggota A 2, 3, 5, 7, maka komplement dari A adalah kan komplement A itu bukan yang bagian dari anggota A. Jadi A komplementnya itu 0, 1, 0, 1, 4, 6, 8, 9, dan 10. Berikut soal yang nomor 2, jika A komplement ABC, anggota B ABCD, anggota dari C EFGH, maka anggota semestanya adalah, jadi anggota semesta itu digabung semuanya A, B, C sampai dengan H. Bisa dijelaskan, Abil? Selanjutnya, di sini ada diagram Venn dari 3 himpunan. Rida, tolong. Ya. Semestanya, dari anggota semestanya dari angka 1 sampai 15. Lalu untuk anggota himpunan A, ada 1, 8, 9, 10, 11, 12. Lalu untuk C, kemudiannya ada 1, 2, 3, 5, 6, 7, 14, 15. Haikal? Oke, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Lanjut ke teorema, di mana kita punya teorema 1 yaitu penggabungan sembarang himpunan A dan Kecil komplemennya. sekali, Haikal. Penggabungan sembarang himpunan A dan komplemennya. Tunggu sebentar. Oke. Suaranya dari sini ya. Jadi penggabungan sembarang himpun A dan himpunannya adalah himpunan semesta, yaitu A gabung A komplement sama dengan S. Selanjutnya himpunan A dan komplementnya itu disjoin, yaitu A gabung A komplement itu tidak ada anggotanya atau himpunan kosong. Ini kita ibaratkan seperti ini. Misal kita punya A sama dengan 1, 2, 3. S-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ini itu adalah berapa? 4 dan 5. 4 dan 5. Nah, tadi A gabung A komplementnya itu sama aja kayak semestanya. Ini dia 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau misalnya A irisan 4,5, A irisan A komplementnya itu tidak ada karena nggak ada angka yang sama. Oke, kurang lebih seperti itu untuk teorema ini.
selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, teorema kedua, komplement himpunan semesta S adalah himpunan kosong. Dan begitu pula sebaliknya, yaitu komplement dari himpunan semesta adalah himpunan kosong, dan komplement himpunan kosong adalah semesta itu sendiri. Bisa dilihat di sini misalnya ini himpunan semesta, berarti kalau komplemennya itu yang ada di luar ya, berarti himpunan kosong, dan begitu juga sebaliknya. Yang sekarang selanjutnya teorema yang terakhir, komplement dari komplement himpunan A adalah himpunan A itu sendiri, yaitu komplement dari A dikomplemenin lagi itu sama dengan A itu sendiri. Bisa dilihat ini, misalnya semestanya itu dari 1 sampai 10. Nah, itu yang A-nya 1 sampai 5. A komplemennya itu kan berarti sisanya nih 6 sampai 10. Nah, A komplemennya itu kan 6 sampai 10. Nah, itu dikomplemenin lagi yang berarti bukan dari 6 sampai 10-nya itu berarti 1 sampai 5. Nah, 1 sampai 5 itu A itu sendiri. Berarti terbukti bahwa teoremanya benar. Oke, segitu aja dari kelompok kami. Ada yang ingin ditanyakan atau ditambah sama Ibu Ani? Cukup dari saya. Ada yang mau ditanyakan tidak? Ada ya? Oke, kalau tidak ada lanjut ke kelompok 5. Izin share screen ya, Bu. Ya, silakan share. Mela, boleh dimulai? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Tauri Apsarara, Elvira Nur Ilahi, Fauzia Rahmayanti, Leskia Zahra, Kalista Cahya, dan Latifah Mela. Di sini kami akan melanjutkan penjelasan mengenai jumlah atau biasa disebut beda setangkup. Untuk Leskia. Baik, yang pertama ada definisi. Definisinya itu jumlah dua himpunan A dan B, A beda setangkup B atau A ditambah B, adalah himpunan yang anggota-anggotanya terdiri atas anggota A yang bukan anggota B dan anggota B yang bukan anggota A. Untuk bahasa yang lebih mudahnya itu sama. Hasil dari A beda setangkup B adalah gabungan dari anggota A dan B kecuali irisan A dan B. Selanjutnya, kalau misalkan di notasi ini tuh yang kotak yang atas, A beda setangkup B adalah himpunan dari X, di mana X adalah A min B, gabungan X adalah B min A. Atau yang kotak bawah ini, yang notasi kotak bawah, A beda setangkup B adalah himpunan dari X, di mana X adalah A gabungan B, dan X bukan A irisan B. Jadi dalam bentuk diagram pennya bisa dilihat di gambar. Jadi anggota himpunan dari A beda setangkup B itu adalah daerah yang diarsir ini. Untuk lebih jelasnya kita akan membahas di contoh. Oke, di contoh pertama kita punya dua himpunan A dan B. Untuk anggota himpunan A yaitu merah, jingga, ungu, hijau. Dan untuk anggota himpunan B yaitu jingga, hijau, biru, kuning. Di sini dari kedua himpunan ini kita bisa tahu kalau ada anggota yang sama yaitu jingga dan hijau, maka itu tidak usah ditulis atau sama aja dengan A irisan B. Maka A plus B sama dengan merah, ungu, biru, kuning. Untuk diagram Venn-nya bisa dilihat di bagian sebelah kiri. Untuk hasil dari A tambah B itu adalah yang diarsir. Oke, selanjutnya untuk contoh yang kedua, diketahui S atau semestanya itu terdiri dari anggota A, B, C, D, sampai U.
Kemudian A-nya terdiri dari anggota A, B, C, D, E, dan B terdiri dari anggota A, E, I, O, dan U. Tunjukkan A ditambah B atau A beda setangkup B dengan diagram Venn. Boleh di-scroll ke bawah lagi diagramnya. Nah, di sini terlihat tadi di soal kita mempunyai nilai A terdiri dari anggota A, B, C, D, E yang sebelah kiri lingkarannya, kemudian B terdiri dari anggota A, E, I, O, dan U yang lingkaran sebelah kanan. Kemudian kita ketahui bahwa terdapat nilai A irisan B di mana yakni ada A dan E. Kemudian untuk himpunan-himpunan lain yang di luar lingkaran itu yang tadi semesta di soalnya. Boleh dikebawain sedikit lagi. Nah, berdasarkan definisi yang tadi, maka dapat disimpulkan bahwa A ditambah B atau A beda setangkup B itu ditunjukkan dengan daerah yang terarsir, yakni himpunan B, C, D, I, O, dan U. Boleh di next soal selanjutnya. Oke, di sini ada contoh soal berikutnya. Tentukan A plus B jika diketahui anggota himpunan A, B, D, E, F, anggota himpunan B, 1A, 2B, 3C. Maka dari dua himpunan yang diketahui, kita dapatkan bahwa A irisan B adalah AB. Sehingga A plus B sama dengan C, D, E, F, 1, 2. Nah, jadi pada contoh 1.1 di atas yang sudah dijelaskan oleh Latifah, kita perhatikan bahwa A gabungan anggota himpunan A gabungan B adalah A, B, C, D, E, F, 1, 2. Sehingga definisi di atas dapat diubah menjadi anggota himpunan dari A beda setangkup B adalah X, di mana X elemen A gabungan B, X bukan elemen A irisan B, yang berarti bahwa penjumlahan dua himpunan A dan B adalah sebuah himpunan yang anggota-anggota gabungan himpunan A dan B, atau anggota A atau anggota B, tapi bukan anggota irisan himpunan A dan B. Untuk contoh yang selanjutnya ada contoh 1, 2. Tentukan A ditambah B jika diketahui sama dengan himpunan X di mana X kurang dari 10 lebih besar dari 0, X bilangan genap, dan ada himpunan B di mana himpunan B yaitu X di mana X kurang dari 3 lebih besar dari min 7, X bilangan bulat. Nah, karena dari definisi yang di atas itu, himpunan A didapat 2, 4, 6, 8, anggota himpunan B min 6, min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2. Untuk nyari A beda setangkup B atau A ditambah B, kita bisa cari dulu gabungannya, didapat dari gabungan A dan B, min 6, min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 4, 6, 8, dan irisannya ada 2. Karena sesuai definisi di atas, bunga didapat min 6, min 5, min 4, min 0, jadi bunganya ditulis ini yang diarsir itu penjelasan kelompok 5 tadi. Beda setangkup itu secara ringkas bisa kita tulis seperti ini kalau kita lihat dari diagram Venn-nya. Diagram Venn-nya itu kan yang diarsir sebelah kiri ini, yang ini kan menunjukkan A kurang B nih kan. Nih. Kemudian yang sebelah kanan ini menunjukkan B kurang A. Nih, daerah B kurang A-nya yang ini. Nah, kemudian gabungan antara A kurang B dan ini sama juga dengan gabungan A kurang B. A kurang B dengan B kurang A. Atau bisa juga ditulis seperti ini.
A gabung B itu kan semua daerah A dan semua daerah B nih, dikurang dengan irisannya. Irisannya yang mana? Irisan A dan B itu kan yang di tengah yang tidak diarsir nih kan. Nah, kalau kita kurang itu berarti yang dimaksud dengan beda setangkup itu yang ini jadinya gitu. Nah, jadi untuk gampangnya saya biasanya pakai ini nih. A beda setangkup B, jadi dicari dulu gabungan A dan B-nya, kemudian kita cari irisan keduanya. Nah, jadi gabungan dikurang dengan irisan itu, itulah yang disebut dengan beda setangkup. Nah, gitu. Jadi jangan sampai keliru ya, ini berbeda dengan A gabung B. Ini. Oh, ini kan kalau kita ibaratkan penjumlahan, ini memang seluruh anggotanya dijumlahkan gitu kan. Kalau beda setangkup itu yang kita gabung ini, kemudian dikurang dengan irisan keduanya. Irisan keduanya itu yang di tengah ini gitu maksudnya. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut ke kelompok berikutnya. Kelompok berikutnya itu kelompok 6. Silakan. Kelompok 6 siapa? Bu, maaf kalau misalnya keluar masuk, soalnya jaringannya jelek banget. Gimana? Buka. Ya. Oke, selanjutnya kami dari kelompok 6 dengan anggota saya sendiri, kemudian Anida, Salsabila Permaswari, Naiska, Siti Fatimah Azahra, Rangga, dan Saidina Pambayun. Untuk materinya ya ini perkalian dua himpunan atau Kartesian produk. Definisinya yaitu jika A dan B himpunan, maka perkalian dua himpunan A dan B ditulis A kali B, dibacanya A cross B, adalah himpunan dari semua pasangan terurut berbentuk X, Y dengan X elemen dari A dan Y elemen dari B. Perkalian ini juga disebut dengan kartesius A dan B. Kemudian dalam bentuk notasinya, A cross B sama dengan XY, di mana X elemen dari A, Y elemen dari B, atau XY elemen dari A cross B jika dan hanya jika semua XY, X elemen dari A dan Y elemen dari B. Selanjutnya. Selanjutnya ada teorema, yaitu jika himpunan A mempunyai N anggota dan himpunan B memiliki M anggota, maka perkalian himpunan A cross B memiliki N cross M anggota. Namun jika salah satu dari A atau B merupakan himpunan kosong, maka A cross B merupakan himpunan kosong juga. Selanjutnya, jika salah satu dari A atau B himpunan merupakan himpunan tak hingga, dan yang kedua adalah himpunan yang tak kosong, maka A cross B merupakan himpunan tak hingga atau infinite. Selanjutnya. Pada produk kartesius atau perkalian dua himpunan, tidak berlaku sifat komutatif. A kali B tidak sama dengan B kali A. Contoh, diketahui M sama dengan 1, 2, 3 dan N A, B, maka M kali N terdiri dari anggota himpunan 1, A, 1, B, 2, A, 2, B, 3, A, dan 3, B. M kali N memiliki 6 anggota. Diketahui P sama dengan O, E, maka P kali P terdiri dari anggota himpunan O, E, O, E. Selanjutnya dilanjut oleh Rangga. Untuk dua selain dinyatakan dalam himpunan Suaranya putus-putus. Sebentar, Bu.
Halo, tes, apakah suara saya terbantu? Udah terdengar. Untuk selanjutnya, perkalian dua himpunan atau produk kartesius lain dinyatakan dalam himpunan pasangan terurut. Dapat pula dinyatakan dalam bentuk diagram yang disebut sebagai diagram koordinat. Jika perkalian kartesius dua himpunan memiliki anggota yang tidak terlalu banyak, dapat dinyatakan dalam diagram koordinat seperti gambar di bawah ini. Jadi, di sini ada gambar untuk menyatakan himpunan A kali B. Jadi, seperti yang kita tahu, untuk diagram itu kan di sini ada X, di sini ada Y. Jadi, cara penulisannya itu kan X baru Y. Nah, terus sama seperti yang ada di gambar yang A kali B ini, jadi tulisnya yang A dulu, habis itu baru 1, jadi A,1 gini. Untuk selanjutnya, Pak Mbak, dipersilakan. Halo, apakah suara saya terdengar? Ya, sudah terdengar. Jadi, jika A sama dengan A, B, C, D, E, dan B sama dengan 1, 2, 3, 4, maka diagram koordinat A kali B dinyatakan seperti gambar di gambar yang ke-6 ya, yang di atas itu loh. Kelihatan kan ya? Kelihatan lah ya. Terus garis horizontal yang menyatakan himpunan. Jadi garis horizontalnya itu menyatakan himpunan A. Nah, garis vertikalnya itu menyatakan himpunan B. Nah, noktah atau titik yang merupakan perpotongan dua garis itu menyatakan pasangan terurutnya dari himpunan A sama B. Jadi karena jumlah anggota dari himpunan A itu ada 5 dan jumlah anggota dari himpunan B itu ada 4, maka anggota A dikali anggota B itu sama dengan 20. Nah, itu bisa dilihat ya dari banyaknya titik yang ada di diagram koordinat di atasnya tuh. Kelihatan kan ya? Kelihatan lah ya. Oke. Sudah? Berikutnya siapa? Sudah? Selanjutnya Zahra. Contohnya ada contoh pertama, misalkan C beranggotakan 1, 2, 3, dan D beranggotakan A dan B. Maka C dikali D beranggotakan 1, A, 1, B, 2, A, 2, B, 3, A, dan 3, B. Contoh kedua, A itu 3 jenis makanan, yaitu ada mie, somai, sama lontong. Himpunan kedua yang B itu 2 jenis jus, mangga dan delima. Maka A dikali B itu sama dengan A1 atau mie, mangga, terus mie, delima, selanjutnya somai, mangga, somai, delima, lontong, mangga, dan lontong, delima. Contoh ketiga, misalnya C. Himpunan C beranggotakan 1, 2, dan 3. Dan himpunan D beranggotakan A dan B. Maka C dikali D sama dengan 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, dan 3B. Sudah. Ya, tadi yang nama buah-buahan itu harusnya perkaliannya harusnya tidak bisa diganti dengan bank yang lain ya, kecuali kalau sudah didefinisikan di himpunan yang sebelumnya. Jadi harus tulis nama mangga, apalagi tadi itu. Jadi harus tulis kayak gitu. Tidak boleh diganti dengan 1, 2, 3. Kecuali kalau misalnya sudah didefinisikan pada himpunannya bahwa mangga sama dengan 1, apalagi tadi itu. Yang lainnya sama dengan 2 dan seterusnya sama dengan 3. Itu ya. Kalau tidak kan anggotanya jadi berbeda. Karena anggota yang pertama itu kan bukan angka, tapi buah-buahan tadi kan. Nah, gitu. Oke, untuk materi ini cukup sampai di sini. Jadi sebenarnya saya mau bahas soal latihannya, tapi nanti di ini aja,
Anda coba bahas soal latihan yang ada di dalam buku Budwi tersebut, kemudian posting seberapa bisanya saja. Ya, secara individu boleh, secara kelompok boleh, berapa bisanya saja. Kalau mau posting berdasarkan kelompok, berarti catat nama anggota kelompoknya siapa saja. Itu ya. Kelompok Kemudian, aja, Bu. ya, apa pertanyaannya? Kelompok aja gitu, kalau saran saya, Bu. Maksudnya yang tadi buat pembahasan per kelompok aja, Bu, yang latihan soalnya. Kayaknya lebih asik, Bu. Boleh, nggak apa-apa. Silakan nanti diposting aja hasil pembahasan kelompoknya itu di forum diskusi, sudah saya buatkan forum diskusinya. Ini kalian kenapa pada bisik-bisik ya? Saya nggak paham nih lagi di mana. Banyak yang bisik-bisik. Kayaknya saya di perpustakaan, Bu. sakit. Oh, di perpus. Oke. Nah, terus untuk minggu depan itu, karena materinya tidak segampang yang materi minggu yang ini dan minggu sebelumnya, maka saya bagi dulu kelompoknya untuk dibahas dulu di rumah. Jadi nanti ada persiapan nih, tidak cuma dibacakan hasilnya, tapi dipresentasikan, dipahami dulu. Nah, kemudian di minggu depan mudah-mudahan bisa lebih bagus hasil diskusinya. Gitu. Saya bagi dulu ya, karena materi minggu depan itu ada 4 subtopik, jadi akan dibagi menjadi 4 kelompok. Sebentar. Oh, ini. Yang pertama, pembuktian himpunan dengan menggunakan syarat keanggotaan himpunan. Kemudian menggunakan definisi kesamaan dua himpunan. Dan yang berikutnya itu adalah menggunakan, C-nya mana? Nah, C menggunakan aljabar himpunan. Dan yang keempat itu yang D, menggunakan bukti tak langsung. Ini ada beberapa contoh soalnya. Ya, ini untuk minggu depan. Setelah ini saya akan bagi kelompoknya melalui Zoom juga. Jangan keluar Zoom dulu sebentar. Kemudian untuk soal di forum diskusi, ini ada tambahannya. Karena beda stangkup tadi nggak ada di buku Budwi ya soalnya. Nah, ini boleh di screenshot untuk soal yang ini. Ini sudah saya tambahkan soalnya. Ini soal beda stangkup. Sudah di screenshot? Ibu belum share screen, Bu. Belum ada, Bu. Astagfirullahaladzim, jadi saya ngomong sendiri dari tadi ya. Oke deh, bentar. Sebentar. Nih, ini soal nomor 8 ya. Di latihan soal kita. Nomor 7 ini kan, nah nomor 8. Oke, sudah? Sudah, Bu. Sudah, saya bagi kelompoknya sekarang ya, jadi 4 kelompok. Kemungkinan ini akan banyak dalam satu kelompok, sekitar 9 atau 10 orang per kelompok. Nggak apa-apa, karena materinya cuma ada 4 subtopik. Jadi nanti kalau sudah tahu kelompoknya, diam dulu sebentar di sana ya, sampai saya screenshot semuanya. Ibu, saya belum masuk. Baik, kalau ya.
Haikal jadi co-host tadi ya. Padahal saya sudah include-kan host-nya. Saya jadi Co-host host. apa co-host? Saya jadi host. Oh, Oh, berarti ulang lagi apa gimana? coba lagi. Enggak, pindahkan host-nya ke saya. Nanti saya masukkan Haikal ke salah satu